Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, seperti biasa Ibu akan absen dulu. Tolong dengarkan absennya ya. Arjuna, Hadir Bu. Jihan, Hadir Bu. Asila, Hadir Bu. Naila Putri, Hadir Bu. Naufal, Bu. Michael Rafa, Hadir Bu. Fatan, Hadir Bu. Sausan, Hadir Bu. Said, Hadir Bu. Putri Nabila. Hadir Bu. Alhamdulillah hadir semua. Oke, gimana pembelajaran yang kemarin? Masih ingat? Masih. Apa materi kita hari ini? Berpikir Komputasional. Udah tahu belum berpikir komputasional itu apa? Sudah Bu. Sedikit udah tahu. Sedikit udah tahu. Ada yang sudah tahu betul? Tahu betul? Saya Bu. Oke, apa? Jadi Pengertian berpikir komputasional. seperti yang kita bahas minggu lalu pertemuan sebelumnya, berpikir komputasional ini adalah suatu metode pemecahan masalah yang menggunakan prinsip-prinsip informatika ilmu komputer di dalamnya, Bu. Jadi kita memecahkan masalah itu dengan sistematis dan berpikir. Betul. Berpikir komputasional itu memang kita memecahkan masalah secara sistematis dan terurut. Dan polanya itu kita menerapkan pola pemecahan masalah yang diterapkan di komputer. Nah, berpikir komputasional itu apakah hanya dilakukan di komputer? Tidak. Pasti ada bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari. Nah, itu polanya kita masukkan dengan menerapkan pola yang di komputer. Terus, fondasi berpikir komputasional. Siapa masih ingat? Ada berapa apa aja? Jadi Bu. Yang pertama ada abstraksi. Itu maksudnya Abstraksi. adalah kita fokus kepada masalah yang harus diselesaikan dan tidak memikirkan yang tidak penting. Abstraksi berarti kita fokus ke masalah yang intinya, mengabaikan masalah yang tidak fokus atau tidak sesuai dengan metode pemecahan masalah kita. Oke, abstraksi. Terus apa lagi? Saya Bu. Juna. Mengenal pola itu kayak mencari metode untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke. Kita menyelesaikan masalah berarti ada metode yang kita lakukan. Nah, metode ini bisa kita ambil dari permasalahan yang sebelumnya. Kita gunakan misalkan permasalahan sebelumnya sama dengan permasalahan kita yang sekarang. Bisa kita pakai metode yang sebelumnya. Nah, pengenalan pola, abstraksi. Apa lagi? Sarah? Bu, sebelum kita masuk ke abstraksi dan pola-pola, pada awalnya kita akan memasuki dekomposisi dulu Bu. Nah, dekomposisi itu kita harus menyederhanakan masalah yang lebih kompleks. Jadi sudah ada masalah yang lebih kompleks nih. Di dekomposisi kita menyederhanakan masalah yang kompleks tersebut. Betul. Masalah yang besar tentu akan lebih rumit kita selesaikan. Kalau sebenarnya sudah kita uraikan lebih kecil, lebih rinci, maka kita akan lebih gampang menentukan polanya dan lebih gampang menyusun metode penyelesaian masalahnya. Nah, itu adalah dengan dekomposisi. Ada lagi? Saya mau nambah satu lagi. Yang terakhir kan setelah melakukan dekomposisi yang mengenal pola dan abstraksi, semua itu kita gabung menjadi satu. Kita gabung menjadi satu step by step kan keseluruhan sehingga disebutlah dengan nama itu algoritma gitu. Nah, dari keseluruhan itu langkah akhirnya adalah menentukan algoritma atau metode penyelesaian masalahnya. Kita desain mulai dari pengurutan menguraikan masalah menjadi kecil, penentuan pola dan mengabaikan masalah yang tidak fokus atau tidak penting dengan algoritma kita buat. Oke? Berpikir komputasional pengertian sudah, dekomposisi fondasi berpikir komputasional sudah. Berarti kalian sudah paham ya? Sudah. Nah, sekarang dengan berpikir komputasional itu ada tekniknya.
ada dengan pencarian, terus antrian, terus tumpukan. Nah, materi yang akan kita pelajari sekarang adalah pencarian. Sudah pernah belum melakukan pencarian? Sudah dong. Cari apa aja? Berarti dalam berbahasa Sosan sudah melakukan pencarian kata. Dalam melakukan pencarian berarti ada tekniknya kan? Nah, teknik apa yang akan kita lakukan untuk melakukan pencarian tersebut? Itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang dengan pencarian dengan melakukan komputer, dengan media komputer. Bu, Said, mungkin saya pernah mencari pencarian mengenai berita terkini pada minggu ini, Bu. berita terkini pada minggu ini. Said mencarinya di bagaimana saya mencarinya? Saya membuka internet dulu lalu mengetiknya. Membuka browsernya, mesin pencari. Berarti mengetikkan clue atau kata kuncinya dari yang akan dicari. Oke. Nah, komputer melakukan pencarian itu berarti ada yang diurutkannya. Dia akan melakukan pencarian sesuai dengan perintah yang kita inputkan atau berikan. Nah, kayak tadi, Said melakukan pencarian di komputer. Berarti Said mengetikkan clue-nya. Nah, nanti komputer akan melacak, akan melakukan perintah untuk mencarikan sesuai dengan kata kunci atau clue yang diketikkan. Nah, sekarang kita coba simulasikan bagaimana komputer melakukan pencarian. Melakukan pencariannya. Ini contohnya dengan permainan. Oke. Permainannya itu tebak-tebakan. Menebak angka dari 1 sampai 100. Kalian nanti akan dikasih papan kertas ini untuk membuat riwayat penebakan kamu. Ini lakukan coba berdua. Berarti ini udah ya. Nah, setiap penebakan yang kalian lakukan, kalian tulis di sini. Ini buat itu ada 20 kali tebakan. Terus ada 3 kali permainan. Nah, nanti bergantian. Nanti misalkan Fatan melakukan penebakan dulu. Nanti gantian sama Kakak. Nah, sekarang untuk jawaban tebakannya ada ketentuannya. Ketentuannya jawabannya itu adalah benar atau salah, terus lebih besar atau lebih kecil. Yang boleh dijawab oleh yang menebak itu jawabannya adalah benar atau salah, atau lebih besar atau lebih kecil. Oke? Ada pertanyaan? Kalau nanya gitu, ya kalau nanyanya boleh bebas, kayak ada peraturan nanyanya nggak? Nah, waktu nanyanya. Nanyanya terserah, tapi jawabannya adalah yang ini. Ya. Oke? Kita mulai. Nah, sekarang dibagikan ini boleh tulis namanya, nama yang menebak. Ya. Apa belum? Ganti-ganti. Kurang? Udah pas? Udah? Nah,
Aku yang belum satu dua dia. Oke, yang ditebak udah tahu ya, angkanya dari rentang 1 sampai 100. Nah, kalian masing-masing kalian itu menyiapkan satu angka yang akan ditebak oleh kawannya. Soalnya di pikiran saya nanti huruf narasi. Nanti sausan. Nah, kalau ini kamu yang nebak ya Kak. Oke, Jen. Angkanya kena nggak? Bisa 57 enggak? Iya. Bisa 57. Berarti angkanya dari situ. Di atas 50, Hampir. di atas 20, Bisa dari tidak? Kecil. Di bawah di atas 10, 5. Benar. Di atas 5. 23, Salah. Lebih dari 60. 25, Oh, lebih kecil dari 62 enggak? 11, Lebih besar. Ayo udah besar. Itu angkanya ke 10. Iya. 13, Lebih kecil dari lebih besar. Lebih besar dari 60. 17. Benar. Satu. Lebih besar. Enggak. Empat kali Lebih besar. Aku udah makan berapa? 3. Lebih 10 kali. Mana aja? Ketiga. Ini. 7 itu kan? Bulan. 3 game selesai. Tiga kan. Dah. Udah, Bu. Yang baru dulu game. Mau lanjut? Boleh. Atau nggak usah? Terserah, 1000. 1000. Apa kalau masih ada waktu? Iya. Oke. Yang 2 game. Penempatannya paling banyak berapa kali? Banyak. Paling banyak. Berapa banyak? 7 kali, Bu. Iya kan? Nah, yang usulannya berapa kali penembakan paling banyak? Yang paling banyak semuanya. Siapa di sini yang menembak paling banyak? 8. Selesai. Siapa? Selesai 8. 8. Di atas 8? Jadi 6. Saya ada. Satu kali tembakan betul? Ini kira-kira apa clue atau triknya yang dia bisa langsung tertebak dalam satu kali? Nih, yang pertama kan tanya ke dengan dulu. Nah, kalau udah tahu dengan kan berarti berkurang nanti 50 angkanya semuanya. Nah, setelah itu nanti kita tanya kalau kata tipsnya tadi, dia nanya apakah angka itu angka dalam 1 bulan. Jadi sampai 30 kan? Oke. Kalau salah berarti kurang 30 angka. Ya. Berarti antara 31 tidak sampai 50. Terus ditanya lagi, apakah angkanya itu apa sih? 1-an. Satu puluhan. Misalnya keluar kan dia juga bukan arti perayaan angkanya kan. Ini jadi angka itu satuan, jadi pasti antara 1 sampai 10. Oke. Bisa ditanya lagi, apakah bentuk angkanya itu bulan atau ada garisnya? Kalau misalnya benar, nah baru benar 9 jawabannya. Gitu. Nah, berarti Fatan sudah mulai menerapkan yang 4 fondasi tadi. Dia sudah memulaikan dengan dekomposisi dari 100 angka tadi. Dari 100 permasalahan kita ada sekarang 100 angka yang akan kita tebak 1 angka. Fatan sudah memulaikan dia dengan dekomposisi dimulaikannya dengan teknik-tekniknya tadi. Ya. Mulai dengan angka ganjil atau benar. Terus dipersempit lagi di rentang 1 sampai 10. Dipersempit lagi satuan atau puluhan. Nah, itu adalah teknik kita melakukan pencarian. Berarti kita menentukan satu metode yang mempersempit fokus pencarian kita. Oke? Nah, kalian sudah mensimulasikan bagaimana komputer melakukan pencarian. Caranya seperti itu. Dengan menemukan atau membuatkan pola atau metode yang kita buat agar komputer bisa mengeluarkan apa yang kita inginkan. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Paham? Paham semua? Alhamdulillah. Berarti kita untuk teknik pencarian, berarti kalian sudah memahami. Nah, untuk minggu depan kita lanjut dengan
teknik antrian dan tumpukan. Ini juga dalam kehidupan sehari-hari. Kan pernah mengantri? Pernah menumpuk? Pernah. Itu juga adalah sistem kerja dari komputer. Oke, kalau seandainya tidak ada pertanyaan, Ibu rasa cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian apa yang sudah kalian pelajari hari ini bisa kalian pahami dan kita